Oke, video kali ini saya akan mereview motor sport fairing 250 cc 2 silinder dari Kawasaki. Bisa dibilang sih ini unit pertama pembuka kelas 250 cc ya, terutama yang 2 silinder, yaitu Kawasaki Ninja 250R. Nah, motor yang saya review ini adalah Kawasaki Ninja 250R tahun 2009, tapi ini pembeliannya tahun 2010. Dan ini kata yang punya ini warna limited ya, karena ini warna hitam doff yang memang jarang sekali sih. Ya, meskipun warna lain juga sekarang udah mulai cukup jarang ya kita temui di jalan raya, tapi ini yang warna limited. Tuh, ini warnanya hitam doff dan ada seperti warna mutiara gitu, tapi di tangkinya ini warnanya glossy, kayak bukan hitam sih, lebih ke gunmetal warnanya. Jadi wah, gimana ya, bengis desainnya itu jadinya kalau warna seperti ini. Nah, untuk bodinya seperti ini sih desain secara keseluruhan. Oh ya, btw di sana ada teman-teman. Tadi habis Sunmori di Cangar, terus baru di siang hari ini review. Dan btw ini motornya punyanya Bro Tommy, yang kalian tahu yang saya review Honda Tiger itu. Nah, ini motornya Bro Tommy juga. Dan ini motor pajangan, gak pernah dipakai. Terlihat kan motornya kayak motor baru, emang nggak pernah dipakai sih, dipanasi aja. Dan mungkin keluar kalau mau isi bensin aja sih, makanya motornya benar-benar terawat. Nah, seperti ini ya desainnya. Kita mulai dari depan deh. Nah, untuk desain depannya seperti ini. Nah, ini sih untuk di zamannya sangat wow ya. Sangat sangar, karena ini satu-satunya di kelasnya untuk di Indonesia. Karena untuk R25 sama CBR 250R kan belum ada. Paling dekat itu rivalnya yaitu CBR 250R yang 1 silinder, itu aja sih. Tapi kalau yang 2 silinder hanya ini aja. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah motor pembuka kelas ya. Ya, seperti ciri khasnya Kawasaki, dia itu suka menciptakan kelas baru. Jadi membuat masyarakat yang minat motor itu jadi lebih banyak pilihan tema motornya. Nah, kita lihat dari lampu dulu deh. Ini lampunya masih bohlam atau halogen. Coba kita nyalakan. Nah, untuk lampu halogennya seperti ini ya. Dan yang kecil itu adalah lampu DRL. Nah, jadi yang di sebelah sini ini lampu dekat, kalau ini yang lampu jauh. Ya, seperti motor yang lampunya masih halogen ya. Emang kesannya itu sebelahan yang hidup. Jadi kalau ada polisi yang kurang paham, dikiranya itu mati satu. Padahal emang dari sananya emang begini sih. Nah, mumpung mesinnya masih hidup dan lampunya saya nyalakan, kita lihat lampu belakangnya. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini ya. Ini juga masih halogen. Jadi dibilang
kuno sih untuk zaman sekarang ya bisa dibilang kuno, cuman untuk di zamannya ini ya bisa dibilang oke. Karena masih belum terlalu ngetren ya motor yang pakai lampu LED. Nah, untuk seinnya ini kebetulan sama yang punya sudah dilepas ini bukan karena mau melanggar aturan ya, tapi sayang kalau dibiarkan di sini karena motor ini hanya dipajang aja, makanya dilepas sama yang punya. Kemudian untuk kaki-kaki bisa kalian lihat, untuk velgnya dulu deh. Velgnya ini pakai lebar 2,75 inch dan ring 17. Lalu untuk suspensinya ini masih teleskopik ya, sampai sekarang pun masih teleskopik sih untuk Ninja 250 series. Dan ukurannya sih cukup besar, kalau nggak salah ukurannya segini. Dan untuk kalipernya 2 piston, tapi warnanya saya suka sih, warna silver ya, silver aluminium gitu. Jadi nggak full hitam tapi ada aksen silvernya. Untuk piringan cakram seperti ini modelnya bergelombang, jadi bisa melepas panas lebih cepat. Dan untuk bannya ini juga masih bawaan, pakai IRC Roadwinner dengan ukuran 110/70 ring 17. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini, tidak ada cover radiator ataupun penghalang daerah sini ya, jadi kesannya aku kosong gitu aja. Dan radiatornya cukup besar. Nah, untuk header knalpot atau leherannya ini modelnya seperti ini ya, jadi seperti berjauhan di sini terutama, jadi melebar. Dan di sini ada semacam penyangga atau penyambungnya. Dan sekarang kita ke bagian samping, ke bagian fairing. Oh, sebelum itu kita ke bagian windshield deh. Windshieldnya seperti ini ya. Ini sangat mengikuti garis desain dari fairing depannya, jadi kelihatan proporsional dan oke. Untuk spionnya seperti ini. Ini spionnya juga khas spion Kawasaki, bentuknya keren untuk spion standar. Kemudian untuk bagian fairing sampingnya seperti ini ya. Ini bentuknya itu enggak tajam-tajam, kesannya itu lebih membulat. Cuman yang di sini ada tekukan-tekukan tegas. Jadi kelihatannya itu benar-benar menutupi dan kelihatan padat gitu ya. Nah, untuk rangkanya ini mohon dikoreksi ya kalau salah. Ini sepertinya sama saja dengan Ninja 250 Fi yang setelah generasi ini, bukan yang all new ya. Modelnya seperti ini kalau kita lihat di gambar. Nah, untuk mesinnya saya akan jelaskan melalui narasi berikut ini. Oke, saya akan bahas spesifikasi mesin Kawasaki Ninja 250R ini. Kapasitas mesinnya 249 cc, 2 silinder DOHC 8 klep berpendingin cairan. Diameter kali langkah 62 kali 41,2 mm. Transmisi 6 kecepatan. Rasio kompresi 11,6:1. Tenaganya 31,4 HP di 11.000 rpm dan torsi 20 Nm di 9.500 rpm. Oh ya, untuk sistem pembakarannya masih pakai karburator ya. Oke, kita kembali ke video. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk knalpotnya ini paling saya suka sih dari Ninja-Ninja yang lain. Bentuknya itu bulat, bulatnya itu simetris, nggak macam-macam gitu sih. Tekukannya itu benar-benar ya minimalis, tapi suka sih modelnya. Jadi kayak tabung gitu. Di sini ada cover warna chrome. Kemudian di sini ada ujungnya ini warna chrome juga. Tapi untuk di sininya warna hitam. Apa kita coba dengar suaranya dulu ya. Tuh, suaranya seperti ini, sangat halus. Nah, suaranya sih lebih ngebass karena di bagian filter karburatornya itu sudah diganti pakai KNN. Jadi dia lebih membuka, otomatis suara mesinnya itu lebih kerasa di bagian karburator. Jadi seperti itu.
Kemudian kita ke kaki-kaki belakang. Nah, untuk velgnya ini pakai ukuran 4 inch lebarnya. Kemudian kalipernya ini pakai 2 piston. Tuh lihat kan, 2 piston. Jadi nggak seperti motor-motor pada umumnya yang kelasnya 250 cc bahkan 150 cc pun biasanya kan 1 piston. Kalau ini 2 piston. Dan untuk piringan cakramnya juga sama dengan yang depan, modelnya bergelombang. Lalu untuk bannya ini pakai RC Roadwinner juga, ban bawaan. Ukurannya 140/70 ring 17. Kemudian untuk swing armnya ini modelnya kotak biasa. Ya, sampai sekarang pun di generasi terbaru pun juga masih seperti ini. Dan ini udah disiapkan ya dari Kawasaki untuk tempat untuk menaruh jalu pedok. Jadi kita nggak perlu modif lagi, tinggal pasang gitu aja. Nah, ini untuk cover rantainya udah dilepas, jadi kelihatan lebih gundul ya. Tapi kalau standarnya seperti ini. Kemudian untuk suspensi yang belakang ini monoshock dengan konstruksi unitrack ya. Tuh, kalau di Honda itu biasanya namanya itu Prolink, kalau ini unitrack. Dan untuk footstep, mumpung saya kesini, footstepnya yang depan ini dilengkapi karet. Dan tuasnya ini hanya 1 tuas di depan aja, yang belakang nggak ada. Ya tipikal motorsport sih. Kemudian yang belakang ini modelnya model jagung, jadi tidak ada karetnya seperti ini. Dan untuk bagian ini ya, bagian tangkainya ini kalau kita lihat dari sini, ini kelihatannya menyambung ya. Padahal ini tuh modelnya terpisah, jadi pakai baut seperti ini. Karena modelnya itu ada cover kerangka seperti ini, kelihatannya itu satu kesatuan. Padahal ini partnya terpisah. Tuh dari sana kelihatan kan. Nah, untuk spakbornya ini sama yang punya juga dilepas, jadi kelihatan lebih sporty. Ya lagi-lagi sih karena motor ini motor pajangan, jadi ya lebih oke kalau dilepas. Cuman kalau standarnya seperti ini. Oke, kita ke jok atau bodi belakang dulu deh. Bodi belakangnya seperti ini ya. Ini sih nggak terlalu lancip, lebih terkesan membulat. Tapi memang senada sih dengan garis desainnya yang memang nggak terlalu lancip-lancip, lebih terkesan membulat. Dan bentuknya cukup lebar. Dan kalau kita lihat seperti ini, kesannya itu lebih panjang ya daripada yang Ninja 250 Fi. Untuk joknya seperti ini, joknya split seat atau terpisah. Untuk kulit joknya juga kasar, jadi dia lebih lebih nggak licin, lebih rigid gitu. Nah, sekarang kita coba buka jok belakang. Jarang-jarang sih saya buka jok belakang terutama untuk motor sport atau naked. Nah, untuk bagasinya seperti ini ya. Ini sih bisa untuk menaruh toolkit, tapi untuk mantel nggak bisa jelas. Kalau mantel yang model plastik kresek itu bisa sih. Ya memang namanya juga motorsport ya, bagasi itu bukan prioritas utama, jadi lebih pas untuk menaruh toolkit, kunci-kunci atau semacamnya. Nah, untuk menutupnya ini kita geser ke belakang seperti ini. Nah, ini kita putar sedikit, nah dia akan kembali seperti itu. Nah, sekarang kita ke tangki bahan bakar. Ini tangki bahan bakarnya lapisannya itu masih lapisan asli, jadi nggak ada covernya. Dan untuk kapasitasnya itu 17 liter, sama dengan Ninja 250 Fi ya yang setelah ini. Dan kalau secara bentuk ini juga lebih membulat, jadi tidak sekaku di Ninja 250 Fi. Dan untuk bentuknya seperti ini, tutup tangkinya ini udah model datar, jadi lebih sporty, lebih modern. Nah, sekarang saya akan melihat kokpit ya.
Nah, untuk kokpitnya seperti ini. Auranya seperti motor-motor 2 tak ya, Ninja RR terutama dari speedometernya. Speedometernya ini full analog. Jadi enggak ada yang modern sama sekali. Semuanya full analog. Tapi ada yang lebih suka kayak gini sih, lebih kelihatan real atau nyata gitu infonya. Nah, untuk info yang ditampilkan dari indikator dulu ya. Di sini ada indikator oli kalau sudah naik, kemudian di sini ada indikator netral, indikator sein, kanan kirinya jadi satu, kemudian di sini ada indikator lampu jauh. Dan di sini ada tombol reset untuk mereset ya trip meter yang ada di sini. Nah, untuk info analognya di sini ada penunjuk putaran mesin, ini limitnya di 13.000 rpm. Wah, sangat tinggi sih. Kemudian di sini ada penunjuk kecepatan, di sini ada odometer dan trip meter. Kemudian di sebelah sini, sebelah kanan, ini ada indikator atau penunjuk sisa bahan bakar, dan di sini ada lampu indikator suhu kalau overheat. Nah, untuk kuncinya seperti ini ya. Kuncinya sih belum dilengkapi pengaman magnet, ataupun biasanya kalau di moge itu kan immobilizer ya. Jadi meskipun nggak ada pengaman magnet, tapi ada immobilizernya, jadi lebih aman. Cuman ini karena tidak ada sama sekali, jadi hati-hati kalau kalian parkir di tempat yang kurang kondusif. Kemudian untuk stangnya ini pakai Apriok, cuman modelnya saya suka sih. Dia itu menutupi ujung as shock breaker depan, jadi nggak kelihatan ya shocknya, tertutup seperti ini. Dan ini seperti di Ninja 250 Fi. Nah, untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan ada engine kill switch, kemudian ada tombol untuk mengatur nyala lampu mau mati atau DRL aja atau nyala semua. Ini karena di zamannya itu belum ada peraturan ya kalau lampu utama itu harus menyala di siang hari. Jadi dulu tidak wajib, tapi sekarang sudah diwajibkan. Makanya tombol seperti ini tuh di motor-motor sekarang sudah tidak ada. Kemudian di sini ada tombol starter. Nah, untuk sebelah kiri di sini ada cuk, tuas cuk ya, karena motor ini masih karburator. Kemudian di sini ada lampu dekat, lampu jauh, sein, dan juga klakson. Untuk klaksonnya seperti ini ya. Suaranya nggak terlalu keras sih. Dan sayang di sini tidak ada pas beam. Jadi kalau kita memberi syarat ke pengendara depan itu kita harus pakai tombol lampu dekat, lampu jauh ini. Jadi tidak ada pas beamnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah ini saya akan coba test ride ya, bagaimana performa mesin, kemudian suspensi, dan kenyamanan posisi ridingnya seperti apa. Saya akan sambung di video setelah ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojoneros038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.